Pemirsa, bagaimana perkembangan evakuasi korban gempa 7,8 magnitudo di Turki dan bagaimana kondisi WNI pasca gempa? Telah bergabung bersama kami Prayoga Sentosa Sutrisno, PPI Bagian Advokasi dan Humas Kahraman Maras. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Prayoga. 2 hari pasca gempa Turki, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat sore Ibu dan selamat sore warga yang ada di Indonesia. Saya Prayoga. Untuk saat ini 2 hari ini masih dalam keadaan evakuasi, yang mana pemerintah dan warga dan negara-negara lain ikut mengevakuasi di titik-titik gempa yang parah di kota-kota yang terkena gempa. Oke, untuk proses evakuasi sendiri ada berapa jumlah WNI, Mas Prayoga, yang telah berhasil dievakuasi? Saat ini yang sudah terevakuasi sekitar 60 orang lebih, dan kami juga sudah tiba waktu 11 siang hari di Turki di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia. Oke, jadi para WNI sekarang terpusat di kedutaan ya, Mas? Semuanya diungsikan ke Di sana? Kedutaan Besar diungsikan ke sini di daerah, di kotanya, tepatnya di Ankara. Di Jauh Ankara. dari pusat titik gempa. Iya. Oke, apakah semuanya sudah terevakuasi para WNI ini atau masih akan ada lagi WNI yang akan menyusul? Ini masih ada WNI lagi, terutama mahasiswa yang masih dalam, kita tidak disacar di kota-kota yang lainnya, jadi masih ada dalam perjalanan karena terhalang oleh jalan yang rusak, longsor, dan juga tadi malam ada sempat jembatan yang terputus, dan jadi kita mutar melewati jalan yang insya Allah masih aman. Oke, Mas Prayoga, dengan melihat luasnya area yang terdampak gempa, apakah sampai saat ini masih ada warga negara Indonesia yang masih belum bisa dikontak ataupun tidak diketahui keberadaannya? Ya, untuk itu masih ada yang saya kenal, seperti satu warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Turki, itu tetangga saya. Saya tidak tahu persisnya gimana. Kita semua di sini udah mengontak. Yang saya tahu untuk saat ini bangunan itu roboh, dan satu orang lagi mahasiswa Indonesia belum ada kabar sampai saat ini. Oke, Mas Prayoga, tadi kita lihat ya, kami sambil tampilkan bagaimana jalanan nih bersalju. Iya. Apakah akses-akses jalan ini bisa dilalui dengan kendaraan biasa atau memang dibutuhkan transportasi khusus, Mas? Ya, sebenarnya menggunakan transportasi biasa, transportasi khusus juga bisa. Karena cuaca ekstrim ini, kita tidak bisa melewati jalan yang lain lagi karena minimnya jalur, dan semuanya ini seluruhnya macet karena masih ada bantuan yang datang dan bantuan-bantuan yang lain yang lebih diutamakan. Jadi jalan ini bisa dilaluin dengan sangat hati-hati karena salju yang udah menjadi es itu sangat licin sekali untuk dilalui. Iya. Baik, Mas Prayoga, terkait cuaca ekstrim yang bahkan bisa menyentuh minus 10 derajat, ini bagaimana dampaknya terhadap proses evakuasi, terhadap kondisi WNI yang saat ini mungkin sudah ada di lokasi pengungsian, ataupun bagi mereka yang belum bisa mencapai lokasi pengungsian? Ya, karena cuaca ekstrim ini kita sangat susah sekali untuk mengevakuasi. Bahkan di hari pertama itu saya dan teman-teman juga mengikut evakuasi, di mana orang-orang yang masih tertimpa reruntuhan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita mengikuti evakuasi. Karena tim-tim evakuasi di sini sangat terbatas di hari pertama, dan sampai sekarang alhamdulillah udah datang semua. Kita sangat sulit mengevakuasi karena cuaca yang ekstrim. Begitu. Pemerintah sini juga udah semaksimal mungkin, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengevakuasi, karena kendalanya karena aksesnya yang ke sini terlalu susah. Tapi kita di sini dan teman-teman berterima kasih sekali kepada pemerintah Turki, terutama AFAD,
yang sudah mengevakuasi kami di sini, dan juga kita juga berterima kasih di Indonesia kepada BMKG yang selalu memberi informasi terupdate tentang gempa yang ada di sini, entah itu gempa susulan dan yang lain-lain, dan iklim cuaca dan lain-lain. Kami berterima kasih Oke. sekali. Mas Prayoga, bagaimana dengan bantuan logistik kepada para WNI di kedutaan? Apakah sejauh ini logistik di sana aman? Untuk saat ini aman, alhamdulillah. Mungkin kita belum tahu bagaimana perkembangan selanjutnya, dan juga bagaimana teman-teman kita yang masih ada dalam perjalanan, gitu. Untuk saat ini aman, insya Allah. Mungkin memang masih banyak kekurangan, tapi insya Allah untuk saat ini aman. Oke, bantuan logistik artinya sudah mulai didistribusikan seperti itu. Bagaimana Iya, sudah mulai dengan didistribusikan. komunikasi yang dilakukan WNI yang saat ini di Turki yang menjadi korban gempa dengan keluarga di Indonesia, Mas? Ya, untuk saat ini, untuk berkomunikasi, kita sudah memberitahukan kepada keluarga kita, rekan dan kerabat. Alhamdulillah, kita di sini sudah mendapatkan sinyal. Kita sudah di Ankara, kita belum tahu keadaan yang ada di Kahramanmaras dan sekitarnya, yang daerah-daerah gempa, karena pusat gempa sendiri itu tidak ada sinyal, listrik pun tidak ada karena rusak akibat gempa. Untuk saat ini, alhamdulillah kita di Ankara sudah bisa dan lancar untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Oke. Begitu. Mas Prayoga, terkait dengan satu WNI yang meninggal dunia sebagai dampak gempa, apakah Mas Prayoga tahu bagaimana nanti proses pemulangan jenazahnya ke Indonesia? Untuk pemulangannya mungkin dari pihak KBRI, saya juga tidak tahu pasti bagaimana. Yang pasti nanti insya Allah bisa dipulangkan dengan pengiriman kargo jenazah ke keluarganya, insya Allah. Begitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Mas Prayoga sudah bergabung bersama kami. Semoga semua keadaan WNI di sana bisa baik-baik saja. Terima kasih.